dan tuntunan kita di dunia maupun akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja sebenarnya saya tidak pantas berdiri di depan ini. Karena kebetulan guru saya yang memerintah manut. Nggih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, apabila engkau ingin dosa-dosamu diampuni oleh Allah, minta ketika kita makhluk qiyamah. Apabila ingin hatimu dibersih dari hasud hasad, minta ketika kita mahlul qiyam. Apabila engkau ingin taubatmu diterima oleh Allah, minta ketika kita mahlul qiyam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari kecil diuji yang begitu berat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita yang berada di sini tidak pernah mengalami ujian yang berat yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Itu bukan ketika Rasulullah sudah dewasa, bukan. Ketika Rasulullah masih kecil diuji yang begitu berat. Kalau ketika Rasulullah sudah dewasa menjadi seorang nabi, ketika beliau berdakwah itu jauh lebih berat. Ini ujian ketika Rasulullah masih kecil, yang mungkin kita berada di sini tidak pernah mengalami ujian yang berat yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Kenapa diuji? Dipersiapkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menguji hambanya kecuali menambahkan kekuatan kepada hambanya, agar hambanya menjadi orang yang kuat, agar hambanya menjadi orang yang berkualitas. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebaik-baik pendidikan. Adabani Rabbi fa ahsana taqdim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebaik-baik pendidikan. Bayangkan, lahir di muka bumi ini tidak mempunyai ayah. Kita insya Allah yang hadir kita di sini, kita pernah berjumpa dengan ayah kita. Kita pernah mencium tangan ayah kita. Ayah kita sering mengatakan, ya bunayya waladi ibni, putraku. Nabi Muhammad tidak mengalami masa-masa itu. Para ulama mengatakan, yatim yang luar biasa penderitaannya adalah ketika dia lahir di muka bumi ini, ayahnya sudah tidak ada. Nabi Muhammad ketika di perut ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Mulai dari kecil Nabi Muhammad SAW sudah dikejar dengan orang-orang Yahudi. Mulai dari kecil sudah dikejar dengan orang-orang Yahudi, mau dibunuh. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena orang Yahudi memahami bahwasanya ada Nabi di akhir zaman. Nabi Muhammad SAW mulai dari kecil disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai berusia 6 tahun. Dari 6 tahun baru dijemput oleh ibunya, dibawa ke Madinah. Untuk apa? Untuk bersilaturahmi kepada keluarga dari ayahnya, untuk diperkenalkan kepada keluarga ayahnya, agar tahu, nah, ayahmu mempunyai keluarga di Madinah. Ini pelajaran penting buat kita. Terkadang kita mempunyai paman, mempunyai bude, mempunyai keluarga, tidak pernah kita silaturahim. Nabi Muhammad SAW mulai dari kecil diajak oleh ibunya. Perjalanan dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, perjalanan 500 kilo hadirin. Bukan main-main. 500 kilo hanya bertiga. Ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Aminah dan Muhammad bin Abdullah Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga membawa salah satu khodam Siti Aminah yang bernama Ummu Aiman. Berjalan dari kota Mekah menuju kota Madinah dilalui 500 kilo. Untuk apa? Untuk silaturahim kepada keluarganya, untuk diperkenalkan kepada keluarga ayahnya. Selesai dari silaturahim, maka Rasulullah SAW beliau ziarah ke makam ayahnya. Selesai dari ziarah ke makam ayahnya, ketika pulang, yang dipikirkan seorang anak yang masih berusia 6 tahun ini apa? Ayahnya. Karena baru pertama kali berjumpa dengan ayahnya bukan dalam keadaan masih hidup, melainkan sudah meninggal dunia. Ketika mau pulang ke kota Mekah, baru perjalanan 150 kilo,
di sebuah desa yang bernama Abwah, ibunda Nabi Muhammad sakit dan meninggal dunia. Anak usia 6 tahun, lahir di muka bumi dalam keadaan yatim. Mulai dari kecil disusui oleh Halimatus Sa'diyah, diajak bertemu, baru bertemu dengan ibunya, diajak keluar kota bersama ibunya. Ketika di sebuah desa ibunya sakit dan meninggal dunia, meninggal di bangkuan Habibuna Muhammad. Apa kata Ummu Aiman? Ketika ibunda Nabi Muhammad SAW ini meninggal, aku melihat Siti Aminah ini mengangkat tangannya ke atas seakan-akan memeluk putranya. Anak usia 6 tahun. Ada nggak di sini yang pernah diuji oleh Allah ketika kita berusia 6 tahun? Maka Ummu Aiman mengatakan, ya Muhammad, sabar ya Muhammad, sabar. Maka Ummu Aiman mendinginkan hati Rasulullah SAW. Maka Ummu Aiman mengatakan, ya Muhammad, bantu aku untuk gali kubur untuk ibumu. Bantu aku untuk gali kubur untuk ibumu ya Muhammad. Anak berusia 6 tahun, lahir di muka bumi dalam keadaan yatim, baru berjumpa dengan ibunya di sebuah desa. Ibunya sakit dan meninggal dunia, dan harus menggali kubur untuk ibunya dia sendiri. Maka digali kubur tersebut. Ketika digali kubur tersebut, dimasukkan jenazah ibunda Nabi Muhammad SAW. Maka setelah dimakamkan, Ummu Aiman mengatakan, ketika itu aku ajak Muhammad ini untuk pulang ke kota Mekah. Ketika aku pegang tangan Muhammad, ketika aku pegang tangan Rasulullah dan aku ajak dia pulang, ketika aku ajak dia pulang, seakan-akan Muhammad ini menangis luar biasa. Seakan-akan beliau mengatakan, jangan tinggalkan ibuku, kita berangkat bersama, kenapa pulang harus berpisah? Anak usia 6 tahun diuji yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ini memegang amanah, bukan sembarangan amanah yang dimuliakan oleh Allah. Amanah yang begitu berat untuk dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dari kota Mekah, maka Ummu Aiman ini mengajak Nabi Muhammad SAW bertemu dengan kakeknya. Ketika sampai di rumah kakeknya, diketuk itu pintu, maka Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, beliau terkejut karena di sampingnya ada Ummu Aiman dan Nabi Muhammad SAW. Maka kakek Nabi Muhammad SAW mengatakan, aina ummak? Di mana ibumu? Nabi Muhammad hanya bisa mengatakan, ummi, ummi. Maka Ummu Aiman mengatakan, telah meninggal ibunya. Maka kakek Nabi Muhammad SAW mengatakan, engkau anakku, anta bunayya, engkau anakku, engkau tidak sendiri, engkau masih ada saya. Apa makna dari kisah tersebut? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad yang luar biasa, beliau begitu besar pengorbanannya, diuji yang berat. Kita hanya diuji kecil oleh Allah bagaikan kiamat. Terkadang kita tidak sabar. Kita sering mengaku, ya Habib, saya adalah umat Sayyidina Muhammad, tapi kalian tidak pernah sholat. Ya Habib, saya adalah umat Sayyidina Muhammad, tapi engkau kencing dalam keadaan engkau berdiri. Ya Habib, saya adalah umat Sayyidina Muhammad, tetapi masjidmu sepi. Apabila engkau cinta kepada Rasulullah, maka korbankan untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari acara singkat ini, mudah-mudahan kita tambah takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir dari acara ini kita mati dengan husnul khatimah, mati dengan husnul khatimah wal hikmatus salihin, dan insyaallah kita dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Itu saya sampaikan, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.